Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Febrian Ahmad. Pemirsa, sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua dilanjutkan hari ini. 5 terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak terdakwa. Kita bergabung dengan jurnalis MGN, ada Sisilia Sinabariba, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisilia, bagaimana dengan jalannya persidangan hingga siang hari ini dan poin-poin apa yang disampaikan? Febrian, untuk saat ini sidang diskors sementara oleh Majelis Hakim baik itu untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria maupun untuk Baikuni Wibowo dan akan dimulai pada pukul 13. Harusnya saat ini sudah dimulai namun terlihat masih dilakukan persiapan dan kita tunggu untuk beberapa menit lagi atau beberapa saat lagi sidang akan dilanjutkan baik itu di ruang sidang utama maupun di ruang sidang 3. Untuk di ruang sidang utama tadi terdakwa yang menjalani persidangan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, ada ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum yakni ahli pidana dari Universitas Pancasila, Agus Surono. Ada beberapa poin penting yang tadi kami dengar dan juga bisa kami catat dan kami sampaikan terkait dengan keterangan dari ahli ini. Yang pertama, terkait dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini dipaparkan oleh ahli karena berkaitan dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Pasal yang didakwakan adalah pasal 49, Jungto pasal 33, pasal 48, Jungto pasal 32 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan juga pasal 233 dan pasal 221 KUH Pidana, Jungto pasal 55 ayat 1 kedua. Nah, di dalamnya memuat mengenai unsur kesengajaan. Inilah yang coba digali oleh oleh kuasa hukum kepada ahli dan ahli tadi menyatakan bahwa unsur kesengajaan ini baru dapat terpenuhi jika terpidana atau pelaku tindak pidana ini menyadari tindakannya dan juga menyadari mengenai akibatnya. Nah, hal ini menjadi penting bagi pihak kuasa hukum karena menilai kliennya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria tidak menyadari mengenai akibat dan instruksi yang diberikan oleh Verdi Sambo. Kemudian poin yang kedua adalah menggali mengenai pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Hal ini dinilai oleh pihak kuasa hukum penting untuk digali karena adanya instruksi berjenjang yang berasal dari Verdi Sambo kepada Hendra Kurniawan, kemudian Hendra Kurniawan memberikan instruksi kepada Agus Nurpatria sampai kepada sejumlah terdakwa dari obstruction of justice lainnya sehingga pihak kuasa hukum menilai bahwa kliennya Agus Nurpatria maupun Hendra Kurniawan dapat berlindung dari pasal 51 ayat 1 ini di mana ketika diberikan perintah dari pejabat yang berwenang maka bawahannya dapat dibebaskan dari konsekuensi hukum. Ini juga yang tadi disampaikan oleh ahli pidana dari Universitas Pancasila. Nah, setelah ini ketika nanti sidang akan dimulai, Febrian akan dilanjutkan untuk mendengarkan pemaparan dan juga penjelasan dari ahli lainnya, yakni ada ahli bahasa yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum bernama Andika Duta Bahari, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga Frans Assisi dari Universitas Indonesia, serta ada ahli pidana forensik Robin Tan Sulaiman yang akan memberikan pandangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga untuk terdakwa Agus Nurpatria. Setelah itu baru akan dilanjutkan untuk mendengarkan pemaparan ahli untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Ada 4 ahli juga yang nanti akan dihadirkan untuk terdakwa Arif Rahman ini. Ada psikolog Nathanael Elwadus, psikolog Riyadi, dan juga ada ahli pidana ITE Henry Subaktio dari Universitas Airlangga dan juga ahli pidana Nur Basuki Minarno. Begitu juga untuk di ruangan lainnya, di ruang sidang 3 sedang berlangsung juga nanti untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Kedua terdakwa juga menghadirkan ahli untuk memberikan pandangan baik itu dari segi pidana untuk tafsiran dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari ahli psikologi atau psikolog untuk melihat bagaimana kondisi batin dari para terdakwa. Demikian, Febrian.